Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama melanjutkan ngaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Yang pada kesempatan malam ini kita akan membahas bab yang ke-49. Bagi Bapak Ibu dan hadirin yang membawa kitab, silahkan dibuka bab ke-49 ya, yaitu bab yang membahas tentang ayat Allah surah Fussilat ayat 50. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada muqaddimah syarah terhadap bab ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan munasabah al-bab ya, kesesuaian bab ini yang akan kita bahas dengan kitab Tauhid. Jadi baik, saya akan bacakan dulu ya ayatnya, karena di bab ini Syekh Ibnu Utsaimin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menyebutkan secara spesifik apa tema dari bab yang akan dibahas ini, melainkan beliau langsung menyebutkan ayat Al-Quran dari surah Fussilat ayat ke-50 ya. Qala Allah azza wa jalla berfirman, wala in azaknahu rahmatan minna mim ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadali. Itu yang artinya bisa lihat, dan jika kami berikan kepadanya, wala in azaknahu, dan jika kami berikan kepadanya. Hu di sini siapa maksudnya? Dhamir hu kembalinya kepada siapa? Sebagian ulama mengatakan yaudu alal insan, kembali kepada manusia. Maksudnya, dan jika kami memberikan kepada manusia, jadi hu-nya itu manusia. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa makna ad-dhamir hu itu, kalau Bapak Ibu lihat ayatnya ya, dibuka surah Fussilat ayat 50, hu itu ya'ud ya, kembali kepada al-kafir. Maksudnya orang kafir. Jadi apabila kami berikan kepada dia yang dimaksud adalah orang kafir. Tetapi wa zahir, kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin, annal murad bihi al-jins. Tapi yang nampak dari ayat ini maksudnya adalah manusia tadi. Al-jins di sini jenis manusia. Rahmatan minna. Rahmatan minna. Kalau dalam terjemah Al-Quran yang Bapak Ibu punya barangkali dimaknai apa? Rahmat dari kami gitu ya. Nah, tapi kalau kita buka tafsir, beberapa kitab tafsir misalnya, katakanlah kitab tafsir ya Al-Mukhtasar atau tafsir Al-Jalalain. Di sana diterangkan bahwa makna rahmah, rahmatan minna, maksudnya adalah al-ghina was-sihah. Al-ghina was-sihah, kekayaan dan kesehatan. Dan jika kami berikan kepada manusia rahmatan minna, maksudnya al-ghina was-sihah, kekayaan dan kesehatan dari kami, mim ba'di dharra. Nah, setelah ditimpa
kesusahan. Dorra maknanya adalah ya, as-siddatu wal bala. Ujian, kesusahan gitu ya. Kesusahan karena sulit keuangan gitu ya. Atau susah karena sakit. Lalu kemudian Allah berikan kepada dia kekayaan, kesehatan. Yang sebelumnya dia tertimpa kesulitan, kesusahan tadi ya, atau mungkin sakit. La yaqulanna hadzali. Maka dia akan mengatakan ini adalah hak saya, kata dia. Saya kaya dan saya sehat, ini adalah hak saya. Kata dia seperti itu. Hadzali maksudnya ya, kalau di dalam tafsir Al-Mukhtasar dikatakan li'anni ahlun lahu wa mustahiqun. Karena memang saya pantas, berhak untuk mendapatkan kekayaan ini atau kesehatan ini. Ya. Tapi kalau dalam tafsir Al-Jalalain dimaknai ya, bahwa maksud kata layakulanna hadzali artinya saya kaya, saya sehat itu ya pastilah karena amali gitu. Hadzali maksudnya kalau dalam tafsir Al-Jalalain katakan ai bi amali. Saya kaya itu karena ya perbuatan saya, karena usaha saya gitu. Saya sehat ya karena apa yang saya lakukan, maka saya pantas mendapatkan kesehatan, saya pantas mendapatkan kekayaan karena saya sudah melakukan sesuatu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Ini dalil pertama dan ini sekaligus sebagai ya tema bab yang ke-49. Jadi yang disoroti oleh penulis kitab tauhid pada bab ini adalah kalimat hadzali. Hadzali ini adalah karena perbuatan saya. Ini adalah karena ya saya berhak untuk itu. Jadi dia lupa sama Allah gitu. Saya kaya itu ya karena saya sendiri, karena saya bekerja, karena saya usaha. Saya sehat ya karena saya berusaha untuk sehat. Nah, ini Ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, di situ poinnya. Lalu apa kaitan makna ayat ke-50 dari surah Fusilat ini dengan bab yang akan dengan kitab tauhid ya, dengan masalah tauhid. Saya Ibnu Al-Utsaimin mengatakan annal insana idza adafa an-ni'matu ila amalihi wa kasbihi fa fihi nau'un minal isyraq birrububiyah. Nah, di sini. Jadi manusia itu kalau dia menyandarkan nikmat yang dia dapatkan, entah tadi kekayaan atau kesehatan, dia menyandarkan kepada usaha dan perbuatan dia. Saya kaya ini karena usaha saya. Saya kaya ini atau saya sehat ya karena perbuatan-perbuatan yang saya lakukan. Nah, di sini ada nau'un minal isroki birrububiyah atau birrububiyah. Di sinilah ya, ada ya, sikap yang mencerminkan kesyirikan dalam bab rububiyah. Dikiranya dia mengira ini kan karena perbuatan saya, karena usaha saya gitu. Kalau saya kaya, tadi dulu saya miskin. Misalnya ada orang cerita, dulu saya miskin. Bahkan sekolah aja susah gitu. Tapi karena kerja keras saya, nah itu ya. Karena usaha yang saya lakukan, sekarang kalian lihat saya kaya kan? Nah itu ya. Itu dia menyandarkan nikmat itu kepada usahanya. Kepada sesuatu yang dia lakukan gitu. Nah, dia dengan sangat pede dan meyakinkan, dulu saya miskin, tapi karena saya kerja keras, saya berusaha ya, maksimal dan saya kaya karena itu. Nah, saya kaya karena usaha saya itu. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, itu kalau ada orang ngomong begitu itu, nah, dia telah melakukan kesyirikan dalam bab syirik rububiyah.
Nah itu. Karena Bapak Ibu, apakah betul orang yang kerja keras, berusaha maksimal pasti kaya? Belum tentu. Kalau Allah tidak mengizinkan rezeki, nikmat atau nikmat itu datang kepada dia, sekeras apapun dia berusaha, sampai nggak kira-kira? Nggak nyampe. Nah, tapi itu ada orang yang bilang begitu. Wala in azaknahu rahmatan minna min ba'di darra'a masatu la yaqulanna hadza li. Memang para ulama tafsir ya menjelaskan makna hadzali itu tadi, ini adalah hak saya, ada yang mengatakan saya pantas untuk mendapatkan ini, atau karena perbuatan saya, karena usaha saya. Nah ini Bapak Ibu kaitan ayat ini dengan bab tauhid ya. Artinya ini adalah lawan tauhid. Karena dia telah berbuat syirik. Dia mengira dirinya lah, atau kehebatan dirinya lah, usaha dirinya lah yang menyebabkan dia menjadi kaya. Atau kalau dia tadinya sakit, yang menyebabkan dia menjadi sembuh. Ya saya sehat karena saya berobat ke Singapura. Saya keluarkan uang banyak. Saya kalau nggak berobat ke sana, nggak sehat saya gitu ya. Karena saya berobat, bahkan ke Amerika juga saya berobat. Misalnya ya, ada orang ngomong begitu. Dikiranya karena dia pergi ke luar negeri, berobat, lalu dia sembuh sakitnya gitu. Setelah sakit. Nah ini isyraq namanya. Al-isyraq bir-rububiyah. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Atau yang kedua ya. Wa idza adafaha ilallah. Yang kedua dia menyandarkan ini pada Allah. Ya saya kaya ini dari Allah Ta'ala. Saya sembuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ngomong begitu. Lakinnahu za'ama annahu mustahiqun lidzalika. Tapi dia mengklaim, mengaku bahwa memang saya pantas sembuh, saya pantas kaya. Iya, kekayaan saya dari Allah, tapi saya pantas menjadi kaya. Dia merasa dia pantas untuk menjadi kaya. Nah, jadi apa yang Allah berikan kepadanya itu bukan semata-mata karena karunia Allah, melainkan karena memang saya layak menjadi orang kaya. Bukan semata-mata ini karunia Allah, tetapi karena memang saya adalah orang yang pantas untuk menjadi orang kaya misalnya. Nah, boleh nggak kayak begini Bapak Ibu? Nggak boleh. Kenapa? Karena fihi nau'un minat ta'ali wat tarafu fi janibil ubudiyah. Karena kalau orang bersikap begitu, saya pantas mendapat kekayaan seperti ini. Memang saya mengakui bahwa rezeki ini dari Allah Ta'ala. Kekayaan semua dari Allah Ta'ala. Tapi ya, saya adalah orang yang pantas untuk mendapatkan ini. Bukan orang lain, saya yang pantas. Ini namanya ta'ali atau tarufu. Tarufu itu apa? Merasa tinggi dirinya. Merasa tinggi diri gitu. Dia merasa dialah yang pantas. Nah, kan dia berarti tarufu itu namanya. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya tinggi ya, padahal dia seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah dia bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kaitan ayat ini dengan tauhid ya, dengan masalah tauhid. Nah, jadi ayat tadi surah Fussilat ayat 50. Nah, makna hadzali kalau kita buka ya di dalam kitab tauhid, di situ dikutip beberapa kaul ulama min as-salafus salih ya, dari sahabat dan juga dari tabi'in. Misalnya Mujahid mengatakan yang dimaksud hadzali hadza bi amali, ini karena amal saya, perbuatan saya, wa ana mahkukun bihi, dan saya berhak untuk itu. Sementara Abdullah bin Abbas mengatakan yuridu min indi. Ya, yang dimaksud hadzali ya ini memang dari usahaku sendiri gitu. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, maka perbuatan tadi merupakan kesyirikan, syirik dalam arti rububiyah, al-isyraq bir-rububiyah. Itu dalil yang pertama. Nah, orang mukmin harusnya tidak demikian ya. Orang mukmin harusnya tidak seperti itu. Melainkan dia
kaya misalnya di antara kita ada yang dimudahkan rezekinya oleh Allah, dilapangkan rezekinya, dia betul-betul mengakui ini memang Allah, semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi suatu saat Allah akan ambil kekayaan ini. Gitu. Allah akan berikan kepada hambanya yang lain. Maka saya harus bersyukur. Gitu. Sekalian. Ada di antara kita barangkali ya, bekerja, lalu kemudian kerjanya enak, tidak usah capek-capek, tidak usah berjam-jam, tapi penghasilannya besar, gitu ya, banyak. Maka katakanlah hadza min indillah, ini adalah dari sisi Allah. Hadza min fadlillah, ini adalah karunia dari Allah. Bukan karena kehebatan saya, sama sekali bukan. Nah, apapun lah yang kita kerjakan, lalu dengan itu kita mendapatkan kemudahan rezeki dari Allah Ta'ala, ingatlah selalu bahwa itu semua adalah Allah yang menjadi apa, Allah yang menghendaki itu terjadi pada diri kita. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jangan sampai kita merasa karena ini kehebatan saya. Apapun kita ya, siapapun kita. Nah ini, tapi itu kebanyakan orang cenderung begitu. Kalau dia tidak mempelajari bab ini, kebanyakan orang merasa ini karena kehebatan saya. Kalau bukan saya nggak mungkin seperti ini. Nah, itu bahaya ya. Itu kesyirikan itu. Nah, maka sekali lagi apapun yang kita dapatkan selalu katakan bahwa ini semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah cabut seketika ya, kapan saja Allah kehendaki. Jadi sama sekali bukan kehebatan saya. Nah, itulah harusnya sikap orang beriman ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian dalil kedua ya, disebutkan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ya. Atau atau dalam surah apa itu? Disebutkan dari situ. Surah Al-Qasas ya. Ayat 78 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama utituhu ala ilmin indi." Ini kata-kata siapa ini? Kata-kata Qarun. Nah, ini Ibu sekalian. Jadi si Qarun itu dia kaya raya, menurut dia ini dari siapa? Nah, kata dia, innama utituhu ala ilmin indi. Ya, sesungguhnya aku mendapatkan ini. Bapak Ibu misalnya buka di dalam tafsir Al-Mukhtasar dikatakan qala Qarun. Jadi si Qarun berkata, innama utitu hadhil amwal li'ilmin indi wa qudrah. Itu kalau dalam tafsir Al-Mukhtasar. Jadi sesungguhnya aku diberikan kekayaan ini, harta yang banyak ini. Bahkan dalam ayat yang lain kan sampai diceritakan kunci-kunci gudang-gudang harta dia itu sampai tidak bisa diangkat oleh orang kuat sekalipun gitu ya. Saking banyaknya. Nah, ketika ada orang bertanya, bagaimana dia bisa mendapatkan itu? Lalu dia bilang, innama u'titu hadhil amwal li'ilmin indi wa qudrah. Sesungguhnya aku mendapatkan ini semua karena ilmu yang aku punya dan kekuatan yang aku miliki. Gitu. Nah, jadi kalau ada orang, ya, dia kaya, hidupnya sejahtera, lalu terhormat gitu ya. Mungkin dia pejabat. Lalu dia ngerasa, ini karena ilmu, ya ilmu saya. Ini karena kemampuan saya. Nah, maka orang seperti itu sama seperti Qarun, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, maka makna ala ilmin indi itu, kalau menurut Qatadah rahimahullah, maksudnya adalah ala ilmin minni biwujuhil makasib. Berdasarkan ilmu dariku, dengan berbagai usaha yang dilakukan. Sementara ulama lain mengatakan ala ilmin minallah ana lahu ahlun. Saya diberikan harta sebanyak ini, hidup sesejahtera ini ala ilmin minallah. Karena Allah tahu gitu. Karena ilmu Allah ana lahu ahlun. Saya memang layak gitu untuk menjadi orang kaya. Saya layak menjadi orang yang dihormati banyak orang. Saya layak menjadi orang terkenal misalnya ya. Dia mengatakan itu. Itu yang dimaksud innama utituhu ala ilmin indi.
menurut ulama yang lain. Qala al-akharun. Nah, sementara Mujahid, ulama tabi'in mengatakan utituhu ala syarab. Aku diberikan ini semua karena kemuliaan, maksudnya kemuliaanku. Nah, ini juga sikap yang mencerminkan apa? Kesombongan sekaligus dia telah melakukan kesyirikan dalam arti syirik rububiyah. Jadi karena saya punya ilmu, karena saya mampu, maka saya berhak ya untuk mendapatkan kekayaan sebanyak ini. Nah, maka sikap begini ini, Bapak Ibu dan sekalian, adalah menunjukkan bahwa dia menganggap dirinya lah yang menjadi sebab, kepintarannya lah, usahanya yang menjadi sebab datangnya harta yang banyak kepada dia. Berarti dia menganggap dirinya ya, yang menyebabkan dia kaya gitu. Dia lupa pada Allah Ta'ala. Atau ketika pun dia tahu ini adalah dari Allah, tapi dia ngerasa ya, anilahu ahlun. Kalau menurut ulama lain tadi ya, qala akharun. Memang saya pantas menjadi orang yang terkenal seperti ini, menjadi orang yang kaya begini, itu saya pantas. Nah, itu tarofu namanya. Tarofu wa ta'ali atau takabur bahasa lainnya. Nah, lalu kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengutip untuk menerangkan dua ayat tadi, ya, hadis Nabi yang relevan. Kisah yang pernah diceritakan oleh Nabi SAW tentang 3 orang hamba Allah yang diuji oleh Allah Ta'ala. Yang hadis ini masyhur ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar Nabi ya, bersabda yaqul, inna salasatan min bani Israel. Dulu ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Abu Roso wa Aqra'a wa A'ma. Ketiga orang ini punya penyakit. Yang satu penyakit kulitnya belang. Ya. Yang kedua botak, nggak bisa tumbuh rambutnya. Yang ketiga buta. Sampai semua orang menjauhi ketiga orang tersebut, merasa jijik dari mereka. Nah, saya lanjutkan ya. Lalu kemudian Allah ingin menguji mereka. Fa'aradallahu an yabtaliyahum. Faba'asa ilaihim malakan. Allah kirim kepada mereka malaikat fa'atal abros. Datang pertama kali kepada orang yang punya penyakit kulit. Lalu ditanya, ayu syai'in lalu faqala ayu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang engkau inginkan? Lalu si orang yang kulitnya belang itu, launun hasan wa jildun hasan. Saya ingin warna kulit yang bagus, ya, warna yang bagus, kulit yang bagus. Wa yadhhabu anni alladhi qad qazarani an-nasu bihi. Dan aku ingin penyakit yang ada pada diriku ini hilang, yang menyebabkan orang-orang merasa jijik dariku, orang lari dariku. Lalu kemudian diusaplah oleh malaikat tersebut, maka hilanglah penyakit kulitnya. Nah, sesuatu yang manusia merasa jijik darinya, kemudian dia diberikan kulit yang baik. Lalu ditanya lagi, kamu mau harta apa? Fa ayyul mal ahabu ilaik. Dia bilang al-ibil. Qala al-ibil awil baqar. Si perawi ragu-ragu, unta atau sapi. Nah, akhirnya diberilah dia seekor unta yang sudah ya, bunting. Nah, kemudian didoakan oleh malaikat, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberikan keberkahan padamu dalam unta bunting ini. Lalu saya itu datang ke orang yang botak. Ya. Sama ditanya, apa sesuatu yang paling engkau inginkan? Aku ingin kepalaku ini ada rambutnya. Hilang penyakit botakku. Ya, karena botak inilah orang pada menjauh dariku. Lalu diusap oleh malaikat dan hilanglah penyakit botaknya. Nah, lalu dia diberikan rambut yang bagus, Bapak Ibu. Lalu ditanya lagi, apa harta yang paling engkau sukai? Nah, si perawi berkata al-baqar awil ibil. Sapi atau unta. Lalu akhirnya dia diberikan sapi yang bunting. Didoakan barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu pada sapi yang bunting ini. Lalu yang terakhir datanglah kepada orang buta, pertanyaannya sama. Apa yang paling engkau inginkan? Dia ingin Allah mengembalikan penglihatanku, dengan itu aku bisa melihat orang-orang. Lalu diusap, sembuhlah. Sehingga dia bisa melihat. Lalu ditanya lagi, fa'ayul mal ahabu ilaik. Apa harta yang paling engkau sukai? Qala al-ghanam katanya. Saya ingin kambing. Lalu diberikan ghanam atau kambing yang
ya, syatan walidan, yang juga bunting yang siap melahirkan. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi udah bunting siap melahirkan kambing itu, ya, syatan walidan. Nah, lalu akhirnya si kambing ini pun melahirkan, ya. Jadi yang dimaksud pantaja hadzani wa walada hadza. Untanya, sapinya, kambingnya melahirkan banyak anak, ya. Itu bahkan yang si apa tadi? Yang kulitnya belang, dia punya unta banyak sekali sampai ya memenuhi suatu lembah. Lihadza wadin minal ibil, lihadza wadin minal baqar, wa lihadza wadin minal ghanam. Jadi yang pertama dia punya unta penuh satu lembah. Yang kedua yang gundul tadi, yang botak nggak bisa tumbuh. Setelah dia sembuh botaknya, dia beternak punya sapi banyak sekali sampai memenuhi satu lembah. Pun begitu yang buta tadi. Nah akhirnya setelah itu diuji lagi, datang malaikat kepada mereka, datang kepada orang yang al-abros tadi, penyakit kulit, menyerupai manusia seperti dulu. Nah lalu dia katakan, malaikat berkata, rajulun miskin wabnu sabil qad in qata'at bil al-hibal min safari. Saya ini adalah orang miskin, aku telah kehabisan bekal, nah, dalam perjalananku. Nah, sekarang fala balagha lil yauma illa billahi summa bika. Tidak ada yang bisa membantuku, yang bisa mengantarkan aku dalam safarku ini kecuali Allah dan kemudian kamu. Maka aku minta kepadamu, ya, demi zat yang telah memberimu warna kulit yang baik, nah, harta atau ba'iran, ya, satu ekor unta yang dengan itu aku bisa melanjutkan perjalananku. Tapi dia bilang, aku punya kewajiban yang banyak hak yang harus aku penuhi, gitu. Artinya aku nggak bisa ngasih kamu. Padahal untanya selembah, dia nggak bisa. Lalu kata malaikat, aku kayaknya kenal sama kamu deh, gitu, bahasa kitanya. Bukankah kamu dulu kan kulitmu belang tuh dulu? Nah, sehingga orang-orang menjauhi kamu. Nah, dan kamu juga dulu fakir toh, kata malaikat, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian Allah berikan kepadamu harta. Tapi dia bilang apa? Nah, enggak, innama ya waristu hadzal mal kabiran an kabirin. Sesungguhnya aku dapat harta ini dari orang tuaku, dari nenek moyangku. Dia tidak mengakui kalau itu dari Allah. Dia bilang ini warisan. Nah, bohong dia, ya. Akhirnya in kunta kadziban fasayarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu bohong, kata malaikat ini, ya, maka Allah akan menjadikan lagi kamu seperti dulu. Kembali lagi. Nah, ini. Nah, akhirnya sekalian, itu yang didoakan oleh malaikat kepada si belang tadi. Baik, karena sudah waktu azan dulu ya, kita lanjutkan dikit lagi. Monggo silakan yang bertugas muazin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai di waktu Isya, ya. Kami tuntaskan sedikit lagi, ya. Jadi cerita 3 orang tadi yang diuji oleh Allah Ta'ala, diberi penyakit lalu disembuhkan. Lalu diberi harta, tadinya miskin lalu kemudian dikayakan. Seperti yang tadi saya ceritakan. Lalu maka ini mungkin saja juga terjadi pada kita, ya. Mungkin saja terjadi pada kita. Jadi hati-hati, ya. Jangan, wah ini karena kehebatan saya, jangan. Wah ini warisan saya. Jangan, ya. Maka tadi didoakan, kalau kamu bohong, nah ini mendoakan seseorang tapi dengan syarat, gitu, ya. Kalau kamu bohong, Allah akan mengembalikan kamu seperti keadaan semula. Kulitmu kembali belang dan kamu kembali fakir, gitu, ya. Nah, kemudian datang juga kepada yang kedua, orang yang botak itu tadi. Nah, kepada orang yang botak, lalu sama malaikat tadi dalam bentuk manusia, ya tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena keinginannya sendiri, atas perintah Allah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka al-malaikah tatasyakkal, ya, bisa berubah-ubah syakal bentuknya. Bi'idznillah azza wajalla, dengan izin Allah azza wajalla. Nah, datang kepada orang yang tadinya botak. Lalu kemudian sama, ya, dia mengatakan bahwa aku ini, ya, kehabisan bekal. Aku adalah orang fakir, lalu kehabisan bekal sehingga aku tidak bisa melanjutkan perjalanan. Nah, lalu kemudian yang bisa
membantu aku supaya aku sampai pada tujuan perjalananku hanyalah Allah, kemudian kamu gitu. Maka kemudian dia meminta kepada si yang tadinya botak itu ya bekal atau seekor sapi lah untuk bisa mengantarkan dia ke tujuan dalam safarnya itu. Tapi yang kedua pun menolaknya. Waradda alaihi misla ma radda alaihi haja. Ditolak, aku ini punya ya banyak kewajiban, ada banyak hak yang harus aku tunaikan. Intinya saya nggak bisa bantu kamu gitu ya. Bapak Ibu bisa aja, Bapak Ibu lagi makan di warung bakso, mie ayam atau di warung Padang, tiba-tiba ada orang datang, Pak minta, di dompet kita semua ada banyak uang gitu ya. Aduh maaf saya nggak bisa kasih, ini masih banyak yang harus saya belanja gitu ya. Itu hati-hati itu. Ya. Mungkin nggak Allah ngirim malaikat sekarang? Mungkin, itu mungkin sampai hari kiamat. Nah, maka jangan tolak. Ya, itu. Kalau masih ada uang beri. Kami pernah juga itu makan gitu ya di salah satu warung di pinggir jalan. Ya enak sekali kami menikmati makan itu. Tiba-tiba ada seorang ibu dengan anak kecil datang minta-minta gitu. Lalu waktu itu saya nggak sempat ngasih karena lagi enak makan, mau ngambil dompet susah gitu ya. Akhirnya setelah dia pergi, saya buru-buru habiskan, saya kejar itu si ibu. Saya kejar, walau udah jauh, saya berharap ya Allah semoga ketemu itu. Saya takut itu malaikat ya. Dan itu saya habis gajian gitu, uang lagi banyak di dompet gitu ya. Saya kejar betul si ibu itu, alhamdulillah ketemu. Setelah jauh saya kejar, saya ambil sebagian uang, ya, walaupun nggak banyak, tapi ya minimal saya ngasih gitu ya. Saya kasih, terus saya punya makanan yang saya suka, saya kasih juga. Bu, maaf tadi saya belum sempat. Nah itu saya khawatir, jangan-jangan sama gitu ya. Dan itu bisa saja terjadi ya sekalian. Karena habis saya dapat nerima gaji gitu ya, dari satu lembaga. Nah, itu. Nah, Bapak sekalian, kayaknya kita harus teruskan besok aja ya. Iya. Insya Allah pekan depan kita lanjut lagi ya. Jadi masih ada banyak hal yang penting untuk kita pelajari dari hadis Nabi ini, dan beberapa nanti kesimpulan penting atau faidah-faidah penting yang kita bisa ambil dari cerita yang disampaikan oleh Nabi SAW. Baik, karena waktunya sudah habis, mohon maaf ya, tidak ada waktu untuk tanya jawab. Insya Allah pekan depan ya, mudah-mudahan ada banyak waktu untuk tanya jawab. Sekian, mari kita akhiri ya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.